Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tamat kalimatur rabbik sidqan wa adlan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi sore ini ya menjelang buka kajian Dokmong chapter 69 bisa diselenggarakan walaupun dalam keadaan yang ya cukup ramai di dalamnya. Pemirsa Dokmong Indramayu dimanapun Anda berada, perkenalkanlah pada kesempatan sore ini saya membawa materi dakwah Islam ya dengan subtema siasah. Ya, kenapa mengambil tema ini? Karena kita melihat ya situasi yang sangat hangat ya pada kesempatan akhir-akhir ini ya. Eskalasi yang sangat hangat antara Israel, Amerika dan Iran ya. Kemudian juga eskalasi di dalam negeri sendiri ya. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin kita gitu. Ini semua terkait dengan politik ya. Iya. Baik, kita mulai saja. Apakah itu politik? Ya, politik orang awam atau orang pada umumnya menyatakan bahwa politik itu sesuatu yang kotor atau sesuatu yang banyak intriknya, banyak segala sesuatunya ya. Jadi nilainya kadang masih negatif gitu, bahan untuk menghindari politik gitu ya. Akan tetapi sesungguhnya ya kita lihat definisi itu sendiri ya, definisi umum yang disampaikan oleh Harold Lasswell dan Kaplan bahwasanya politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan ya. Jadi sebenarnya politik itu ya tentang kekuasaan ya. Jadi fondasi dari sebuah negara yang berkuasa, dia akan menjalaninya gitu ya, aktivitas negaranya itu atas dasar pembentukan dan pembagiannya gitu ya. Dan kita kenal kalau di kita itu ada triad politika ya, ada 3 ya, bahwasanya ada eksekutif ya, legislatif dan yudikatif gitu ya. Jadi peran itu yang akan membagi, kemudian eksekutif akan, presiden itu akan menjalankannya gitu ya, yang membuat undang-undang ya DPR gitu ya. Jadi itulah sebenarnya dalam definisi politik menurut Harold de Lasswell dan Kaplan seperti itu ya. Sebenarnya ya suatu umat atau suatu negara yang bersatu atas nama tadi ya, fondasi itu seperti fondasi-fondasi yang ada di pada akhir zaman ini, bahwasanya landasan atau ideologi daripada sebuah negara itu di masa kekinian itu ada 3 yang masih yang ada gitu ya, seperti Islam, sosialisme dan komunisme, kemudian juga kapitalisme dan demokrasi. Jadi itu ya sebenarnya itu yang menjadi
landasan ya. Namun dua diantaranya sudah tidak dipakai gitu ya sebagai landasan sebuah negara untuk melaksanakan aktivitas tadi, menjalankan sebuah negara dan kekuasaan itu. Apa itu yang masih berlaku? Yang masih ada itu ya sistem kapitalisme dan demokrasi ya. Sementara Islam dan sosialisme itu sudah tidak dipakai lagi di negeri di dunia saat ini. Jadi itulah tiga ya ideologi yang mendasari sebuah ikatan, sebuah akidah yang mendasari negara gitu ya. Sebetulnya ya sebelum jauh dari itu maka kita bisa melihat terjadinya ikatan-ikatan itu yang mempersatukan itu. Sebenarnya kita lihat kronologisnya sebelum itu sampai ke situ gitu ya. Apa ikatan-ikatan itu yang mempersatukan umat itu? Pada kesempatan ini bahwasanya ikatan manusia untuk bersatu itu diikat oleh banyak ikatan ya. Di antaranya itu yang pertama ikatan kepentingan ya. Jadi kalau manusia berkumpul bersatu untuk melakukan suatu tujuan tertentu itu diikat dengan ikatan kepentingan. Nah, ikatan kepentingan ini adalah ada kelemahannya, bisa tawar-menawar gitu. Karena gimana eksistensinya akan hilang ketika kepentingan telah dipilih. Kalau sudah terpilih ya sudah gitu, tidak ada kontinuitas ya, tidak ada kelanjutannya gitu ya. Kalau ikatannya kepentingan gitu, atau maslahat. Kemudian ikatan yang kedua itu ikatan nasionalisme yang dibangun oleh persatuan yang disatukan oleh kesukuan, kebangsaan ataupun ras ya. Misalnya negeri-negeri Asia gitu ya disatukan, negeri Eropa atau negeri Arab ya. Ya, jadi ikatan ini dibangun atas dasar Goriza Bago ya. Jadi lahir dari naluri yang mempertahankan diri, jadi emosional dikatanya tuh. Jadi hanya misalkan suku ini berkumpul ya, suku Jawa berkumpul, jadi emosional gitu, tidak ada kekuatan mempersatukan ya. Hanya suku Jawa aja gitu, atau suku Madura saja gitu ya. Tidak ada eksistensi yang kuat terhadap kesatuan gitu ya. Kemudian ikatan ini juga lemah gitu, untuk mempersatukan. Nah kemudian ikatan yang lainnya adalah ikatan spiritual. Ikatan spiritual ini ikatan atas kepercayaan agama ya, tidak komprehensif, artinya tidak menyeluruh ya, dia hanya pada aspek ritual saja gitu ya, dimana hubungannya hanya manusia dengan apa yang disembahnya, jadi tidak mempersatukan dengan kuat gitu ya, lemah, tidak komprehensif. Kemudian ikatan ideologi. Nah, ikatan ideologi ini adalah ikatan yang kuat ya, karena ikatan ideologi ini adalah ikatan berasal dari proses berpikir ya. Prosesnya di mana Islam itu adalah termasuk ke dalam ideologi, ikatan ideologi yang didasari pada akidah yang akliyah ya, akidah dari proses berpikir
sehingga daripadanya lahirlah aturan-aturan gitu ya. Jadi setelah kita uraikan tadi ikatan-ikatan itu ya, maka kita melihat secara seksama bahwa yang kuat mempersatukan manusia itu adalah ideologi ya, ikatan yang dengan ideologi. Tadi ideologi itu ada tiga ya, ideologi itu ada ideologi Islam, ideologi sosialisme, ideologi kapitalisme ya. Namun ideologi buatan manusia itu tidak kuat ya, lemah juga gitu, karena dia hanya ada tadi kepentingan dan sebagainya, itu banyak di sana gitu ya, karena tidak adil gitu ya. Kalau yang lahir dari akidah Islam ya, dengan pemikiran Islam, maka akan lahir peraturan-peraturan yang Islam ya, dari Islam. Jadi peraturan itu lahir dari sumber yang dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian kita lanjutkan ya, setelah tadi tentang definisi ya, bisa dakwah yang dimuliakan Allah. Tadi kan kita sudah bicara pada politik ya secara umum. Kemudian juga kita melihat flashback manusia dipersatukan gitu ya, karena apa, ikatan apa. Maka ikatan yang baik itu, yang terbaik itu adalah paling baik ya, satu-satunya yang dapat mengikat manusia secara keseluruhan adalah berdasarkan ideologi, tentunya ideologi Islam ya. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya definisi daripada politik dalam Islam adalah tidak lain ya, tidak seperti yang tadi ilmu yang pelajari tentang pembagian dan pembentukan kekuasaan, tapi ini adalah lebih kepada riayatul syu'un bil ummah. Jadi politik Islam itu adalah riayatul alal ummah ya, mengurusi urusan umat. Jadi sejatinya dengan struktur pemerintahan yang ada ya, dengan dipimpin oleh seorang khalifah, itu politiknya adalah dalam rangka riayatul syu'un bil ummah. Jadi melayani urusan umat. Kemudian juga Islam itu adalah akidah spiritual dan politik ya. Apa artinya? Artinya akidah spiritual atau akidah ar-ruhiyah adalah mengatur yang berhubungan dengan akhirat, sedangkan politik yaitu akidah asiyasiyah, mengatur urusan kehidupan ya. Jadi akhirat ya, dan dunia ya. Jadi jika Islam sebagai adalah akidah spiritual dan politik itu sebenarnya. Jadi akidah spiritual adalah mengurusi yang berhubungan dengan akhirat. Akidah asiyasiyah adalah mengatur urusan kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, pemerintahan, ya, pendidikan, hukuman dan sebagainya ya. Jadi gitu ya. Jadi kita sudah memahami ya dua pengertian ya, politik menurut umum ya. Kemudian kita sudah melihat kronologi daripada orang itu terikat untuk mencapai tujuannya itu diikat dengan apa tadi itu ya. Kemudian juga kita melihat politik itu menurut Islam itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kita sudah sampai di sana. Pemirsa, dakwah Mang Indramayu dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Dan kemudian kita lanjut ya kepada
tadi ideologi ya. Ya karena yang ikatan yang kuat itu adalah ikatan ideologi, maka kita akan masuk ke penjelasan tentang ideologi. Ideologi atau mabda ya itu didefinisikan dalam buku Al-Fikrul Al-Islami ya, bahwa ideologi adalah akidah akliyah yang basiku anha an-nizam, yang artinya bahwa akidah akliyah yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Jadi akidah akliyah, jadi akidah yang didasar atas manusia berpikir ya dengannya ya. Kemudian daripadanya itu lahir aturan-aturan. Tentu akidah akliyah itu ya tentunya sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sana kemudian lahir aturan-aturan kehidupan. Kemudian syarat dari sebuah ideologi ya itu harus memenuhi dua syarat ya. Jadi ideologi itu harus memenuhi dua syarat. Apa itu syaratnya? Ya, jadi syarat sebuah ideologi itu adalah dia harus mempunyai fikroh ya. Ya. Apa itu fikroh? Fikroh itu adalah pemikiran ya, ide ya. Dan mempunyai sistem aturan sebagai toriko ya. Dan fikroh dan toriko dua sistem aturan. Jadi toriko itu adalah sebuah aturan yang untuk menerjemahkan tadi fikroh tadi ya, pemikiran-pemikiran itu. Jadi dua syarat ya, kalau ideologi itu harus memenuhi dua syarat, sebagai fikroh, sebagai pemikiran, juga sebagai toriko, jalan, peraturan ya, untuk menjalankan fikroh tadi gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengatakan sesuatu itu ideologi ya, kita takar dengan dua ini gitu, apakah dia bagaimana fikrohnya, kemudian bagaimana torikonya gitu ya, itu sinkron enggak gitu ya. Ya kalau tidak terpenuhi maka dia tidak layak sebagai ideologi gitu ya. Nah itu. Kemudian tadi ya, akidah akliyah ya. Kita jelaskan dulu tentang akidah itu sendiri ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizam Al-Islam menjelaskan bahwasanya akidah itu merupakan pemikiran yang menyeluruh tentang kehidupan dunia ya, kehidupan sebelum dunia, setelah dunia, dan bagaimana hubungan antara dunia dengan kehidupan sesudah dunia. Jadi akidah itu pemikiran yang menyeluruh ya. Jadi komprehensif, pemikiran yang menyeluruh ya tentang dunia ya, kemudian sebelum dunia ya, sesudah gitu ya, kemudian hubungan dunia dengan kehidupan sesudah dunia. Jadi ada dua ya. Ya, kita bayangkan bahwa kita itu di tengah ya, di dunia. Jadi akidah akliyah, pemikiran yang menyeluruh tentang kehidupan sebelum dunia ini, kemudian kehidupan di dunia ini, kemudian juga setelah dunia ini. Kemudian tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Bagaimana hubungan antara dunia dengan kehidupan sesudah dunia. Jadi ada
hubungannya gitu ya. Jadi surga dunia dan surga dunia. Jadi itu ya akidah menyeluruh tentang kehidupan dunia, kehidupan sebelum dunia, sebelum dan setelah dunia, dan bagaimana hubungan antara dunia dan kehidupan sesudah dunia. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke sistem Islam itu sendiri. Tadi kita sudah mengantarkan kepada masuk ke ideologi, kemudian tentang mabda itu sendiri, mabda Islam, syarat mabda, maka kita masuk kepada ideologi Islam itu sebagai sebuah sistem. Jadi sistem itu mencakup ya berbagai pemecahan problematika kehidupan ya. Jadi sebagai sebuah sistem ya, pemecah ya problem solving ya. Jadi Islam mempunyai problem solving tentang kehidupan, baik di dalam pribadi, keluarga maupun negara. Soal ibadah, akhlak, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu juga mencakup metode menerapkan berbagai pemecahan tersebut. Jadi ada metodenya, ya. Metode untuk melihara akidah dan metode untuk menyebarkan akidah tersebut. Ya. Jadi Islam sebagai sebuah sistem, di mana Islam itu adalah din yang sempurna, ya. Ya, dikatakan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi sebagai agama bagimu. Jadi telah Allah sempurnakan ya agama Islam itu untuk manusia gitu ya. Jadi sebuah sistem yang sempurna. 14 abad yang lalu telah Allah turunkan ya untuk manusia tentunya, untuk mengatur antara hubungannya bagaimana hubungannya manusia dengan Allah, bagaimana hubungannya manusia dengan sesamanya, juga manusia dengan dirinya sendiri gitu ya. Kemudian terkait dengan hubungannya dengan Allah, maka adalah terkait dengan peribadatan. Kemudian sesama manusia ya adalah muamalah ya, hukubat dan sebagainya. Sedangkan aturan mengenai dirinya ya bisa terkait minuman, makanan, ya, halal-haramnya, pakaian dan sebagainya, yaitu. Jadi Islam itu 14 abad yang lalu telah sempurna ya, telah lengkap mengatur semuanya. Dan Islam telah berjaya gitu ya selama dari sejak zaman Nabi ya, Madinah hingga kekhilafahan Khulafaur Rasyidin dan khilafah setelahnya, dan berakhir di Turki ya tahun 1924. Itu baru kemarin ya, 105 tahun yang lalu gitu ya. Ya berakhir kemarin. Jadi betapa sistem itu sangat kuat ya, sangat lama berlangsung gitu ya. Dan sistem kapitalis hanya baru 100 tahunan ya, baru 1 abad lebih sedikit, mengalami kerusakan yang besar gitu ya di sebuah sistem kehidupan di negara bangsa gitu ya.
ya sengaja ketika daulah Islam di gulung ya, kemudian diganti menjadi sistem nasional, nation state ya, negara bangsa, maka umat Islam berpecah menjadi 50 lebih ya negara sampai hari ini, dan mereka menganut tadi ikatan yang rapuh, ikatan nasionalisme ya, ikatan jadi nation gitu ya. Jadi mereka tidak peduli bangsa yang lainnya, umat Islam di negerinya sedang dijajah ya, malah mereka mendukung penjajah gitu ya. Ya jadi itu nation state sangat rusak dan merusak gitu ya, sehingga umat Islam untuk melangsungkan kehidupan kembali itu sulit karena mereka sangat masif gitu. Tetapi tidak boleh kita tipis harapan ya, karena Allah jadikan dengan kembalinya sistem pemerintahan Islam kelak nanti, maka akan kembali berjaya gitu ya. Itu saja ya, jadi tentang politik itu kalau kita refleksikan dengan hari ini tentu bisa kita dapatkan bukti-bukti yang nyata gitu ya, bagaimana kelemahan ikatan asobiah seperti nasionalisme itu telah nyata di depan mata kita gitu ya. Karena kita dapatkan bukti yang sungguh bisa kita saksikan saat ini gitu ya, entah itu di negeri kita sendiri atau di luar sana. Jadi persatuan umat Islam itu di dalam Ijma Sahabat ya, itu dikatakan bahwasanya kita lihat Rasulullah SAW ketika wafat itu tidak langsung dimakamkan ya, tetapi kemudian memilih ya penggantinya gitu ya. Ya, setelah 3 hari 2 malam ya, itu kemudian terpilih Abu Bakar As-Siddiq ya, untuk menjadi pengganti Rasulullah, kemudian dimakamkan gitu ya. Berarti ini pentingnya kepemimpinan ya, persatuan yang bisa menyatukan kaum muslimin semuanya gitu ya. Nah, kita sudah 1 abad lebih ya, kita mendiamkan gitu ya, tidak kembali bersatu, tidak memilih kepemimpinan, sehingga kita menjadi berdosa gitu ya, tidak mengupayakannya, tidak berupaya untuk kembali melangsungkan kehidupan Islam itu. Karena itu marilah sahabat Dokpong dimanapun Anda berada ya, marilah kita sebagai seorang muslim di dalam hati kita mencita-citakan diri ya, untuk menjadi bagian dalam penegakan daulah Islam ya. Kita harus ada di dalam diri kita satu tekad atau niat kita menjadi bagian yang Allah nanti akan ridho kepada kita, dan usaha kita itu walaupun sekecil apapun akan menjadi ijazah bagi kita nanti kelak di yaumil akhir ya. Baik, pada kesempatan sore ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.